Sajak, suara analis kebijakan. Sajak bulan ini menghadirkan policy brief dengan tema Agenda Aksi Menuju Daerah Bebas Sampah. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat timbunan sampah sebesar 34,2 juta ton dari 317 kabupaten kota dan baru 40,26% sampah yang belum atau tidak dikelola, dan Pulau Jawa tercatat sebagai penyumbang terbesar, yaitu 52,48%, disusul Pulau Sumatera sebesar 19,48% dan Pulau Kalimantan sebesar 11,2%. Timbunan sampah ini akan menjadi bom waktu bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data Environmental Performance Index tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-122 dari 180 negara dalam kategori waste management dengan skor hanya sebesar 26,7 poin. Angka ini terpaut jauh dari Singapura yang menempati posisi teratas dengan skor 75,5 poin. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah: pertama, tidak adanya konsekuensi nyata terhadap perilaku membuang sampah sembarangan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum mengenai pengelolaan sampah. Padahal, sejumlah daerah telah memiliki regulasi yang memuat sanksi tegas seperti DKI Jakarta dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang menetapkan denda hingga Rp500.000 dan Kabupaten Sumedang melalui Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur denda maksimal Rp50 juta atau kurungan 3 bulan bagi pelanggar. Namun implementasi aturan ini di lapangan seringkali tidak konsisten sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, belum tersedianya panduan yang menjelaskan peran dari pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah seringkali bekerja sendiri tanpa melibatkan secara aktif aktor-aktor potensial seperti komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, atau LSM lingkungan. Hal ini menyebabkan potensi kolaborasi yang lebih luas tidak termanfaatkan secara optimal. Selain itu, tidak adanya acuan atau peta peran juga menyulitkan dalam mengukur akuntabilitas serta efektivitas kontribusi masing-masing pihak. Padahal, telah banyak inovasi dalam pengelolaan sampah yang digagas oleh komunitas. Ketiga, belum adanya kebijakan khusus yang mengatur standarisasi dan pemerataan sarana prasarana serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. Hingga tahun 2023, sebanyak 343 unit TPA di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping, model pengelolaan sampah yang sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Masih banyaknya TPA open dumping di Indonesia bukan hanya mencerminkan ketertinggalan teknologi pengelolaan sampah, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola lingkungan yang belum tuntas. Dalam mengatasi masalah sampah yang cenderung meningkat, sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk, diperlukan beberapa pendekatan inovatif untuk menanganinya. Untuk itu, beberapa alternatif solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Alternatif pertama, inovasi perubahan perilaku warga melalui pendekatan nudging, edukasi partisipatif, dan insentif sosial. Inovasi ini dirancang secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga memilahnya sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aksi nyata yang dapat dilakukan meliputi desain tempat sampah yang menarik dan edukatif, stiker jejak kaki menuju tempat sampah, insentif digital melalui QR Code sebagai pencatatan perilaku positif, lomba kampung bebas sampah dan patroli warga, serta notifikasi WA Blast dari Pemda untuk edukasi dan pengingat. Untuk memperkuat edukasi partisipatif diperlukan pendekatan melalui pendidikan formal dan informal. Integrasi kurikulum terkait lingkungan dan pengelolaan sampah di sekolah dasar dapat membentuk kepedulian sejak dini. Sementara keterlibatan influencer dapat memperluas kampanye peduli sampah melalui media digital yang akrab bagi generasi muda. Alternatif kedua, menyiapkan role to-do list yang dapat dibagi dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan sampah. Role to-do list daftar peran dan tanggung jawab aktor, menjawab kebutuhan akan panduan praktis lintas aktor, baik dari sektor publik, komunitas, swasta, hingga masyarakat umum dalam mendorong inisiatif kolaborasi yang lebih jelas. Ini akan menjadi alat manajemen kolaborasi dan kompas kerja bersama yang menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sampah lintas aktor. Jika dikembangkan secara partisipatif dan dilembagakan, solusi ini bisa sangat kuat dan berdampak.
Selanjutnya, perlu dikembangkan mekanisme kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah yang berhasil mengelola sektor persampahannya dengan baik sebagai pendamping bagi daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam mengelola persampahan. Kementerian Lingkungan Hidup dapat berperan sebagai fasilitator dalam memperluas skema pendampingan bagi pemerintah daerah. Alternatif ketiga, standarisasi Sarpras dan penguatan kapasitas pengelola sampah. Pemerintah termasuk Pemda perlu menyusun regulasi dan kebijakan pendukung yang spesifik dan implementatif, sekaligus memastikan secara bersama-sama tersedianya standar minimum sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM di sektor persampahan. Sebagai langkah awal, pemanfaatan lahan kosong untuk biopori dapat menjadi solusi praktis yang dapat membantu mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Pendekatan ini memperkuat kesiapan infrastruktur sekaligus menjawab kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang adil dan setara di berbagai wilayah. Dan alternatif terakhir, kolaborasi dan inovasi teknologi untuk transformasi pengelolaan sampah. Pemerintah daerah perlu berperan aktif sebagai fasilitator adopsi teknologi pengelolaan sampah melalui program pendampingan, proyek percontohan di tingkat kelurahan atau desa seperti composting, RDF, biodigester atau incinerator skala kecil, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. Untuk mendukung efektivitas intervensi tersebut, pemerintah pusat perlu menyusun roadmap pengelolaan sampah berbasis klasterisasi berdasarkan kualitas pengelolaan sampah kabupaten kota guna memastikan pemilihan teknologi yang tepat, pendampingan yang kontekstual, serta pengukuran dampak yang berkelanjutan. Policy Brief ini menawarkan 5 alternatif kebijakan yang saling melengkapi dalam memperkuat tata kelola persampahan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Kelima alternatif tersebut meliputi pendekatan pada aspek dasar seperti merubah perilaku warga dengan strategi nudging, edukasi partisipatif, dan pemberian insentif sosial. Alternatif kebijakan lainnya adalah membuat penawaran kolaborasi dengan berbagai pihak melalui role to do lintas aktor, standarisasi Sarpras dan penguatan kapasitas pengelola, kolaborasi dan inovasi teknologi persampahan, serta penguatan ekosistem bank sampah sebagai pilar partisipasi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan juga masyarakat, pengelolaan persampahan tidak hanya akan lebih efisien dan berkelanjutan, tetapi juga mampu membentuk budaya baru yang peduli lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya saing di masa depan. Demikian saja kali ini, semoga bermanfaat.